satu dunia juga menghina, kita tidak akan menurunkan derajat kita di sisi Allah. Jadi orang yang mengenal la ilaha illallah itu dicaci, dipuji sama seperti ember jatuh. Hanya getaran suara yang masuk ke telinga, tidak ngaruh. Kalau dipuji dia semangat, kalau dicaci patah semangat, nandakan belum ikhlas. Oh cantiknya hati aku. Kaca-kaca tuh, ambil kaca lihat lagi cantiknya anak Wida. Semangat, belum ikhlas. Dicaci maki, merasa terhina, merasa rendah dirinya. Nandakan hatinya belum hidup. Berarti masih bersandar kepada penilaian makhluk hidupnya. Yang kedua, fitnatul qabri, fitnah kubur. Hari-hari yang sangat menyeramkan itu malam pertama ketika di alam kubur. Kedatangan malaikat munkar nakir. Mungkar tukang nanyo, nakir tukang gebuk. Bagaimana supaya kita selamat? Ini bocoran buat kita semua. Mudah-mudahan nanti di alam kubur kita selamat dari pertanyaan munkar nakir. Itu ditanya polisi begugu, apalah ditanya munkar nakir. Munkar nakir itu tukang nanyonya mungkar, nakir tukang gebuk, nakir itu tukang gebuk, katik mata, katik telinga. Kenapa tidak ada mata? Dia tidak sanggup melihat siksa kubur, dan dia tidak sanggup mendengarkan teriakan orang yang disiksa di alam kubur. Maka malaikat nakir itu kalau ngebuk gak pilih kasih. Yang cantik ngebuknya, yang jahat apa lagi? Iya, dia ngembak ya, dia tolong, dia dengar dia tidak jangan kira sorry, tolong, ampun ya Allah, astagfirullahaladzim, tidak ada ampun. Dia bilang kamu, aku takut. Takut pak, saya ini ngomong baik, hati itu sama-sama takut. Nah, apa yang diajarkan Rasulullah supaya selamat dari pertanyaan itu? Bagus kita cerita kematian, itu juga banyak tuh. Harus siap sih, siap. Jadi seidah-idahnya kita sudah siap. Oh kata Ustaz itu, kita dapat pelajaran malam supaya selamat dari fitnah kubur. Man qara'a suratul mulk ula laila lam yarutuhu fatan. Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, ula laila, setiap malam, maka Allah akan membebaskan dari fitnah kubur. Kalau kita baca Quran masih takut, baca surah Al-Mulk setengah jam, jangan nafsu. Takut, apa selesai? Muterkan MP3. Teknologi ini manfaatkan. Siapa yang mendengarkan Al-Quran sama seperti membaca Al-Quran. Sebelum tidur, hidupkan MP3 itu surah Al-Mulk. Tabarakallah. Sampai tidur tiap hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak apa-apa. Ada? Pasti apa Pak? Karena sering didengar. Lambat laun lidah kita mengikuti, lambat laun telinga kita mendengarkan, merasakan, akhirnya hafal Pak. Marabbuka, gampang jawabnya. Allah Rabbi di dunia. Di sana kaki dikunci oleh Allah, lidah kita tidak bisa bicara kecuali Allah menyelamatkan kita dengan karunia rahmatnya. Apa yang diajarkan Rasulullah, lakukan. Jadi mulai malam ini Bu, atau apa kalau kan gitu nih, putar ke live video. Siapa tahu mati, selamat gitu. Untung-untungan gitu. Kapan bangun langsung buka bisa jawab. Kita mati dengan surah Al-Mulk, selamat. Kemudian Rasulullah mengajarkan kita doa. Doa yang sering kita baca di tasahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri
wa min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini sering kita baca. Ya Allah, aku berlindung dari siksa kubur. Aku berlindung dari siksa api neraka. Aku berlindung dari fitnah hidup setelah mati. Dan aku berlindung dari fitnah dajjal. Nah, waktu kita membaca di tasawuf akhir itu, bayangkan kita sedang berada di alam kubur, muka musuh. Kita itu mulut nyebut nama Allah, pikiran ke warung. Badannya di masjid tapi pikirannya ke dapur. Badannya di masjid tapi pikirannya ke duit. Tak nyambung doa kita. Allah tahu kita bohong, sholat kita bohong, Allah tahu. Maksiat bukan Bapak Ibu kalau kita sholat mengingat selain Allah? Maksiat. Hati-hati. Maka setelah sholat, zikir yang pertama kita lafazkan zikir apa Bapak Ibu? Istighfar. Istighfar itu minta ampun waktu sholat, ingat selain Allah. Boro-boro mau amal sholat kita diterima, minta ampun dulu ke Allah. Nah, kalau sholat aku diterima, tapi roka yuk amal kita sholat pikirkan selain Allah. Diampuni dulu dosa kita waktu sholat mengingat selain Allah, maka istighfar. Dah, aman. Dengan kubur aman bu kita ya. Sekloter ini aman kalau mati malam ini. Ada? Insyaallah. Yang ketiga, al-muqsutil khabri, berdiam diri di dalam kubur, nunggu yaumil ba'ats, nunggu waktu pembangkitan di padang mahsyar ribuan tahun. Gelap, tidak ada teman, tidak ada lampu, tidak ada HP, tidak ada TV, sendirian. Siapa yang hibur kita? Kedewean, sekacip. Apa kata Nabi? Iza matal insanu inqata amaluhu illa min salas. Ketika manusia itu mati, semua amal itu putus kecuali 3. Shadaqatin jariyah, au ilmi yantafa'u bih, au waladi sholihin yad'ulah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Amal jariah itu adalah pahala yang terus mengalir walau kita mati. Kata siapa pahala itu habis setelah mati? Masih amal jariah. Kalau kita punya harta lebih, infakkan harta kita itu ke masjid, bangun masjid. Infakkan harta kita kepada pesantren, infakkan harta kita kepada anak yatim piatu, infakkan kepada ustadz-ustadz yang buntu. Selagi ustadz itu makan dari duit kita, dia beli ke beras, dimakan oleh keluarga, tidur sama bininya malam Jumat, hamil bininya, dapat anak. Anak itu mengalir pahalanya itu karena dia makan beras dari kita. Selagi keturunannya masih ada, amal jariah tetap jalan bagi orang yang suka bantu ustaz-ustaz buntu. Jadi jangan sepelekan ustaz-ustaz kurus kalau ustaz. Baju itulah yang dipakai yo. Nerimo wakafnya. Giliran ulama mati baru juga ustaz baju-baju. Tidak apa Pak besar pahalanya. Baju ini uang. Oh iya, ini nyokong, nanti modal lagi. Sal ini juga nyokong.